أفلا يتدبرون القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, pembina kita di Majelis YPPAI Sejago Tapok, Om Jainal. Semoga beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kekuatan baik lahir maupun batin, dipermudah segala urusan-urusan beliau dan ditambah keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama kita hormati pembimbing kita di Majelis YPPAI Sejago Tapok, Om Irwan beserta para asistennya, Mas Indok dan Bang Kelly, yang semoga beliau-beliau juga selalu senantiasa mendapat curahan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada ikhwan atau akhwat yang sedang sakit, semoga menjadi kafarah dan juga segera diberi kesembuhan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus Majelis YPPAI Sejago Tapok, baik Kang Bani, Om Hendra, Mas Yono, Aamul dan semuanya, termasuk koordinator Ustadz, Bang Aris, para ikhwan, para akhwat, dan juga yang tadi Ustadz Fahmi yang telah menyampaikan mutiara hikmah. Semoga kita semua selalu berada di dalam naungan perlindungan dan juga senantiasa mendapat curahan rahmat kasih sayang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpah puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul melaksanakan rutinitas kita setiap malam minggu, hadir di majelis silaturahim, majelis ta'lim wa ta'lim, dan juga majelis munajat, yang semoga kita juga semua yang hadir senantiasa semakin hari semakin baik keadaan kita, baik lahir maupun batin kita, semakin hari semakin bertambah huda daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bertambah ilmu, tapi juga bertambah petunjuk dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, karena man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah atau petunjuk dari Gusti Allah, maka itu hanya akan menjauhkan dirinya dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, sehingga kelak kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tema yang dikasih ke saya dengan semangat spiritual, gimana sih tadi? Bukan hanya kan Iyalah, makna dari berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual atau kompas jiwa agar tidak tersesat
saat angin dunia menerpa. Angin dunia. Ya intinya kita tetap konsisten, istiqomah ya di dalam ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, sekalipun banyak angin dunia, ya banyak apa namanya? Angin dunia itu apa ya? Koordinator nih kalau ngasih judul. Banyak angin dunia. Iya, angin dunia, sepoi-sepoi. Jadi ingat kisah itu, kisah monyet ya. Jadi ada lomba tuh, ada lomba barang siapa yang bisa menjatuhkan monyet dari atas pohon maka dia menang. Ada perlombaan. Oh, yang pertama pakai apa namanya? Pakai angin yang kencang. Pakai angin yang kencang. Ya kipas blower lah, kekuatan tinggi biar tuh monyet jatuh dari pohon, dari pegangannya. Walhasil justru angin yang kencang itu malah bikin monyet makin kuat pegangannya. Ya gagal. Udah berbagai macam angin ditiupkan ke monyet itu nggak jatuh-jatuh juga. Akhirnya apa? Datanglah angin sepoi-sepoi. Ya angin sepoi-sepoi kan bikin mata sepet. Nah, bikin badan terlena, ya kan, namanya angin sepoi-sepoi, enak kan dirasa. Kalau tadi angin kenceng justru dia walaupun keadaannya terganggu cuma pegangannya makin kuat, tapi ketika datang angin sepoi-sepoi bikin dia lengah, matanya sepet, ngantuk, merem, akhirnya pegangannya apa, lepas ya karena terlena tadi dengan angin sepoi-sepoi. Akhirnya monyet itu jatuh. Ya ini hikmahnya apa ini? Angin sepoi-sepoi. Terkadang kita terlena ya dengan sesuatu yang membuat kita nyaman, membuat kita enaklah dalam kondisi tersebut sehingga bisa jatuh. Tapi justru kalau angin yang kencang itu makin kencang juga pegangannya. Makanya tadi judulnya jangan sampai angin dunia itu melemahkan daripada semangat spiritual kita. Artinya tetap jejak kita di dalam menjalankan ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat tadi telah dibahas oleh Ustadz Fahmi dari Al-Buguri. Ya, Al-Buguri dari Bogor. Bogor apa Bandung, Kang? Oh, Depok. Ad-Depoki berarti. Ustadz Fahmi Al-Depoki ya senantiasa kita mawas diri terhadap angin-angin yang justru membuat kita lupa, membuat kita terlena sehingga kita jatuh dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ngebahas bab spiritual ini terkait perbuatan lahir ataupun batin atau tirakat lah yang kita lakukan. Terkadang kalau dipikir-pikir, di angan-angan juga kita bingung. Ada orang yang dikasih tirakat. Ya setelah kelar tirakatnya, lulus tirakatnya, malah nggak datang ke sini. Ada yang dikasih tirakat, kagak kelar-kelar tirakatnya. Tapi ya datang terus ke sini. Ya itulah fenomena ya, fenomena alam, kejadian yang kalau kita angan-angan, kita pikir-pikir ini kenapa, ini gimana, sampai akhirnya ya wis lah, kita cuma bisa pasrah, cuma bisa melihat kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita bahas waktu Sabtu menjelang subuh itu ada yang nanya dari penonton, ya dari penonton,
bahwa ketika keinginan kita, harapan kita atau tujuan kita belum kesampaian, belum dikabulkan, berarti Gusti Allah sedang menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Allah Maha Kuasa loh untuk mengabulkan dan tidak atau belum mengabulkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Tetapi jika keinginan kita terkabulkan, terwujud sesuai dengan harapan, maka Allah sedang menunjukkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Pengen ini dapat ini, pengen itu dapat itu. Oh, berarti Gusti Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya. Tapi ketika pengen A dapat B, pengen B dapat C dan lain sebagainya, berarti Gusti Allah sedang menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Jadi dua keadaan ini semuanya baik. Dua keadaan ini semuanya baik buat kita, asal kita dapat memandang, menilai semua itu berasal dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikembalikan kepada diri kita, ya rusak semua, berantakan. Ya apabila kita olah dengan pola pikir kita, ya ribet. Ya kayak tadi lah, ada yang tirakat, kuat tirakatnya, selesai tugas tirakatnya, tapi habis tirakat dia tirakat yang lain. Ya maksudnya untuk hadir di sini belum bisa. Ada juga yang tirakatnya ya biasa aja, mungkin belum kelar-kelar, tapi ya Allah kersakan untuk senantiasa hadir. Ya wes ya udah begitu modelnya. Ya kayak bab rezeki juga kan sama. Ada kalau rezeki dinilai dari apa kemarin? Titel, gelar, pangkat, jabatan. Oh berarti yang gelarnya tinggi, jabatannya tinggi, rezekinya lebih banyak. Tapi kenyataannya kan enggak. Ada yang enggak lulus SD atau bahkan cuma lulus SD, ternyata lebih banyak rezekinya jadi pengusaha sukses misalnya. Ekonominya lebih meningkat. Ya enggak? Nah, itu kan salah satu bukti bahwasanya semua yang terjadi ini atas kehendak kudroh iradahnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga nggak boleh ya la tas'al amma yaf'al, jangan sampai kita bertanya apa yang Allah perbuat, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa kok enggak ikhwan ini kan gampang aja. Ya Allah balikan hatinya untuk bisa kembali lagi, misalnya hadir di sini disatukan kembali dalam satu majelis, Allah kan bisa aja. Tapi kenapa kok nggak bahaya, itu nggak boleh itu. Ya pokoknya jangan sampai kita bertanya-tanya tentang apa yang Allah kerjakan atau apa yang terjadi. Ya kita sebagai hamba cukup ikhtiar, tawakal dengan suatu kejadian atau fenomena yang kita alami, yang kita rasakan. Ya seperti orang yang sakit lah, orang yang sakit jangan mentang-mentang apa namanya, kita sering ngebahas mendalami bab hakikat, bab ma'rifat, ya ketika sakit nggak mau berobat, ya karena udah misalnya udah sampai hakikat ma'rifat, meyakini bahwa penyakit ini dari Gusti Allah, maka Gusti Allah pula yang menyembuhkan, jadi nggak perlu berobat. Nah ini kan salah, meninggalkan syariat. Ya kalau sakit ya tetap kita berobat. Ya, upaya kita, ikhtiar kita. Di samping itu kita juga tetap harus bertawakal kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang maha menyembuhkan, yang bisa mengangkat penyakit hanyalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau diangan-angan dipikir-pikir kadang suka aneh juga. Kita kadang nggak nemu juga jawabannya. Ya ada orang datang minta doa, minta air, udah kita pasrah aja, kita kasih air. Yang nggak baca apa-apa nggak kita doain, alhamdulillah makbul, sembuh yang minum. Tapi terkadang justru kita bacain, wah khusyuk, kita bacain fase. Tapi walhasil ya itu,
Ya, dulu sebelum saya masuk ke sini, wah saya bacain tuh ayat dengan fasih bacanya. Namanya siapa bin siapa. Besoknya saya tanya masuk opname di opname ternyata. Tapi ketika ada yang minta doa juga ngasih air, nggak saya bacain, nggak saya apain. Ya udah nih minum aja airnya, insya Allah. Walhasil besoknya malah dikasih kesembuhan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kadang kalau saya pikir-pikir juga ini gimana, gitu kan? Ya wes lah. Jadi Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Itu gitu aja udah. Ketika terkabul hajat kita, keinginan kita, oh berarti Allah sedang menunjukkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Ya, ya sikap kita ya hanya ridho tadi, kembali ke ridho dan ikhlas, ridho menerima, ridho menjalani segala apa yang telah Allah takdirkan, Allah tentukan. Masing-masing dari kita berperan sebagai aktor apa ya dalam hidup ini sudah Allah tentukan, kita tinggal menjalani sesuai skenario yang sudah Allah tulis, yang sudah Allah tetapkan. Ya kalau udah begitu ya udah. Ya Kanjeng Nabi pun ketika menjalani dakwahnya kan, ya kalau menurut ego nafsu kita kan seperti itu. Kanjeng Nabi kan kekasihnya Gusti Allah. Kanjeng Nabi kan Rasulullah Sayyidul Anbiya wa Jalul Asfiya wa Akramul Habaib. Tapi dalam perjalanan dakwanya penuh onak duri, suka duka dan lain sebagainya. Padahal Gusti Allah maha bisa untuk merubah hati seseorang untuk bisa mengikuti daripada ajakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perjalanannya, kenyataannya kan nggak seperti itu. Ya paling nggak kita bisa mengambil hikmah bahwa perjalanan yang kita jalani, keadaan yang kita alami saat ini, paling tidak kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui tentang perkara yang terbaik buat kita dibandingkan daripada diri kita sendiri. Ya, dengan begitu kita tetap husnuzon, berbaik sangka kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak kejadian-kejadian yang terkadang kita justru membuat kita berburuk sangka. Ya kalau Kanjeng Nabi mah ya rileks aja, santai aja. Ketika kemarin juga kita bahas Kanjeng Nabi punya unta, ya kan? Unta Kanjeng Nabi itu unta terbaik. Unta terbaik di kelasnya, di zamannya. Belum ada yang pernah ngalahin untanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu menang. Tapi suatu saat justru kalahnya unta Kanjeng Nabi yang luar biasa ini dikalahkan oleh untanya orang Arab Badui, ya orang desa lah, orang kampung. Ya waktu itu kan para sahabat sempat bertanya-tanya, wah gimana perasaan Kanjeng Nabi ini? Kok untanya yang luar biasa kalah dengan untanya orang desa, orang kampung? Ya Kanjeng Nabi dengan rileks aja, dengan santai aja menenangkan hati para sahabat. Ya itulah Gusti Allah bisa mengangkat sesuatu dan juga bisa menurunkan sesuatu, bisa mengangkat derajat dan bisa menurunkan derajat, bisa memenangkan sesuatu dan juga bisa mengalahkan sesuatu. Oh, akhirnya para sahabat tenang ketika itu kan. Ya unta ini menjadi hebat, luar biasa, nggak ada yang pernah bisa ngalahin. Yaitu pun kersane Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika unta ini justru kalah dengan untanya orang Badui, yaitu pun kersane Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha kuasa mengangkat, memberikan malikal mulki tutil mulka, memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki, dan mengambil watansiul mulka, mengambil kekuasaan itu bagi orang-orang yang dikehendaki, memuliakan seseorang bahkan menghinakan seseorang.
wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau muliakan seseorang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan seseorang yang engkau hendaki. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan apa-apa yang Allah kehendaki. Nah itu ya, artinya ketika ada angin tadi itu, angin dunia, pengaruh-pengaruh yang dapat membuat kita kena angin sepoi-sepoi yang tadi itu ya, bikin kita lalai, terlena, tapi justru kita tetap jejak ya, tetap jejak karena adanya semangat spiritual menggantungkan segala sesuatu kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bahkan ketika cucu beliau pernah suatu ketika selalu dapat kiriman bantuan ya dari negara lain, tapi suatu ketika ini kiriman nggak datang-datang, ini kiriman nggak nyampe-nyampe. Akhirnya beliau ingin menulis surat, ini mana ini kiriman, kok lama nggak nyampe, lama nggak datang, biasanya nyampe, biasanya datang. Nah ketika itu Kanjeng Nabi menegur cucu beliau, jangan berharap ya, jangan berharap kepada makhluk, kepada orang lain ya. Lalu diajarkan suatu doa, intinya atau artinya adalah dengan memohon kepada Gusti Allah untuk memutuskan harapan kepada makhluk dan hanya berpegang, hanya mengandalkan ya, atau apa, bergantung kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini yang harus kita upayakan lah, karena memang susah. Bagaimanapun kita tetap hati kita mungkin yang belum bisa dibilang belum bersih lah, masih banyak ego, masih sering hanyut dalam hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi kita belajar dan berupaya untuk senantiasa hati ini bergantung, menggantungkan segala sesuatu, harapan, keinginan dan cita-cita hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau mengandalkan kemampuan diri, keinginan diri, udah berantakan ya. Kadang sampai satu titik akhirnya kita pasrah, sumerah, kita ikut kepada keinginan Gusti Allah, kita jalani apa yang sudah Allah tetapkan, Allah tentukan dalam perjalanan kita, yaitu tadi, sehingga kita bisa ridho menerima segala ketentuan Allah dan juga bisa pasrah, sumerah, artinya la haula wala quwwata illa billah. Sampai di sini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.